Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Widato Jannah akan menjelaskan tentang materi perkuliahan pendidikan Pancasila. Jadi, di sini ada pengantar pendidikan Pancasila. Nah, mahasiswa ini diharapkan dapat menguasai kompetensi yaitu bersyukur atas karunia kemerdekaan dan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya pendidikan Pancasila. Kemudian menjelaskan tujuan dan fungsi pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum pada program diplomat dan sarjana. Selanjutnya, menalar dan menyusun argumentasi pentingnya pendidikan Pancasila sebagai komponen mata kuliah wajib umum dan sistem pendidikan di Indonesia. Selanjutnya ada konsep dan urgensi Pancasila. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Nah, sejak zaman dulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nah, sebagai contohnya, ini ada percaya kepada Tuhan dan toleransi. Kemudian gotong royong, kemudian musyawarah, dan yang terakhir ada solidaritas atau kesetiakawanan sosial dan sebagainya. Selanjutnya ada menanya alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Bukan yang terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercerabut dalam akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Kemudian, selain itu, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat, menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Kemudian, di sini ada sumber historis, sosiologis, politik, yuridis, pendidikan Pancasila. Yang pertama ada historis. Nah, bangsa Indonesia terbentuk melalui proses panjang, mulai zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati diri sebagai bangsa merdeka dan memiliki prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta berfilsafat. Di sini disimpul dengan ciri khas sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain oleh para pendiri bangsa kita. Dirumuskan sederhana namun dibangun yang membuat 5 prinsip dan diberikan namanya Pancasila. Kemudian ada sosiologis. Sosiologi dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan, dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Di samping
juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Suekanto tahun 1982 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologi, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, terus perubahan-perubahan sosial, dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Kemudian ada yuridis. Nah, negara Republik Indonesia adalah negara hukum dan salah satu cirinya atau istilah yang bernuansa bersinonim yaitu pemerintah berdasarkan hukum. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Kemudian yang terakhir ada politik. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang supaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal? Selanjutnya ada menggali sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang pertama itu ada sumber historis Pancasila. Dalam sumber historis Pancasila ini yaitu ada adat istiadat, kebudayaan, dan yang terakhir agama. Kemudian dalam sumber sosiologis Pancasila yaitu ada gotong royong dan toleransi. Kemudian dalam sumber politis Pancasila, nilai-nilai Pancasila misalnya nilai kerakyatan ditemukan dalam suasana kehidupan pedesaan yang pola kehidupan bersama, yang bersatu dan demokratis yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagai tercermin dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Semangat seperti ini diperlukan dalam mengambil keputusan yang mencerminkan musyawarah. Selanjutnya yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang A yaitu terdapat konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Kemudian yang B, Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. C, menggali sumber histori, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Kemudian, menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa.
Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Kemudian, Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, di sini ada konsep ideologi. Istilah ideologi. Nah, istilah ideologi ini berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Arti ideologi. Nah, ideologi ini juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Ideologi dapat diartikan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. Kemudian, definisi dari tokoh Indonesia. Dari tokoh Indonesia ini mendefinisikan ideologi sebagai berikut. Yang pertama ada menurut Sastra Parateja. Nah, Sastra Paradeja mengatakan ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi suatu sistem yang teratur. Kemudian, menurut Suejanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Yang kemudian ada ideologi menurut Mubyarto. Ideologi menurut Mubyarto adalah ideologi sejumlah doktrin, kepercayaan, dan simbol-simbol kelompok masyarakat atau suatu bangsa menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa itu. Selanjutnya, di sini ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun fase-fase perkembangan globalisasi itu adalah sebagai berikut. Yang pertama ada fase embrio, munculnya komunitas nasional dan untuk sistem transnasional abad tengah. Selanjutnya ada fase pertumbuhan abad 18. Pergeseran gagasan negara kesatuan, kristalisasi konsep hubungan internasional. Kemudian ada fase take off, diterima konsep baru tentang negara kebangsaan, identitas nasional, dan masuknya negara Eropa ke masyarakat internasional. Kemudian ada fase perjuangan hegemoni. Ini maksudnya meningkatnya konflik internasional dan ideologi seperti kapitalis, sosialisme, fasisme, dan nazisme. Selanjutnya ada fase ketidakpastian, munculnya gagasan dunia ketiga, proliferasi nuklir, konsepsi individu menjadi lebih kompleks. Hal-hal kewarganegaraan semakin tegas dirumuskan perkembangannya media global yang semakin canggih. Yang kemudian yang terakhir ada fase kebudayaan global. Fase ini ditandai oleh perubahan radikal di Eropa Timur dan Uni Soviet, runtuhnya dominasi komunisme di beberapa negara, berakhirnya Perang Dingin, dan melemahnya konfrontasi ideologi. Selanjutnya ada tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Masa
Orla, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Kemudian, masa Orba ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik dan organisasi masyarakat. Kemudian, masa era reformasi, hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Selanjutnya, yang kedua, ada argumentasi tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini pertarungan ideologi antara negara-negara superpower, menguatnya isu kebudayaan global, meningkatnya kebutuhan dunia akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Dan faktor internal, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Kemudian, penyalahgunaan kekuasaan mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Selanjutnya ada hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Ada 3 dimensi. Yang pertama ada dimensi realitas, yang kedua dimensi idealitas, dan yang ketiga dimensi fleksibilitas. Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi. Yang pertama ada ideologi negara sebagai penuntun warga negara, yang kedua ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Yang terakhir ada rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Kemudian Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas identitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar cita-cita dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila sebagai akademis. Oke, sekian terima kasih. Itulah penjelasan saya tentang pendidikan Pancasila. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.